Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Tunisa, asli orang Sunda. Alamat tinggal saya di Bogor, asli anak Bogor Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang sedang menginjak semester 4. Doakan saya ya, semoga kuliahnya dilancarkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di semester 4 kali ini saya mendapatkan satu mata kuliah tentang kewirausahaan, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah kewirausahaan itu mengenai tentang entrepreneur, tentang bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mewawancarai teman dekat saya yang seorang pebisnis muda tepatnya. Nah, apakah Anda penasaran? Baiklah, kita akan kenalan. Nah, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Kita kenalan dulu bersama pebisnis muda dari Sipak. Ya, namanya siapa? Nama saya Muhammad Iqbal, asli Jasinga, Bogor Barat. Bogor Barat, tepatnya di Bogor Barat. Umurnya berapa? Saya baru 22 tahun, kurang lebih lah segitu. Masih muda lah. Masih muda, anak milenial ya. Nah, iya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, mulai bisnisnya itu kan mengenai minuman yang bernama Bobamen ya, kalau nggak salah. Iya, Bobamen. Apa sih visi misi dari Bobamen tersebut? Nah, visi misi kita yaitu kita ingin memberikan peluang usaha kepada anak negeri lah gitu, wabil khusus di kalangan milenial gitu. Ya tahu sendiri kan sekarang susahnya nyari kerja gitu. Nah, jadi niat kita tuh pengen ya memberikan peluang usaha gitu. Untuk meringankan beban negara juga gitu ya. Gitu. Memperkerjakan ya. Ya, memperkerjakan yang masih belum kerja gitu ya. Karena kan apalagi kan ekonomi sekarang lagi surut ya, carut marut lah gitu, banyak yang nganggur juga gitu ya. Makanya kita punya ide, ya udah punya niatan gitu ya untuk bisa meminimalisir angka pengangguran yang ada di Indonesia ini gitu ya. Mohon doanya aja biar biar tercapai cita-cita kita, harapan-harapan kita seperti itu. Karena kedepannya Bobamen itu punya planning seperti apa? Ya, jadi kedepannya itu bukan hanya jualan es doang ya atau jualan boba, tapi kita juga mau masuk ke ranah bisnis atau membuat jaringan seperti kita mau jadi membuat franchise gitu ya. Jadi biar mencakup seluruh Indonesia gitu ininya. Jadi bukan hanya daerah Bogor doang, tapi kita ininya ke seluruh Indonesia gitu jaringannya gitu. Nah, jadi mitra gitu. Insya Allah nanti ya mudah-mudahan target setahun 10 stand misalkan seperti itu ya, minimal 10 stand lah setahun gitu. Bertahap ya. Bertahap. Nah, ya targetnya itu 1000 outlet setahun tuh. Mudah-mudahan gitu ya tercapai gitu. Lumayan kan, setahun 1000 outlet berarti kita udah memberikan sekitar 1000 peluang usaha kepada anak negeri gitu, kepada teman-teman atau yang membutuhkan seperti itu. Amin yang beramin, semoga tercapai segala visi-misi tujuannya ya. Ya. Nah, beliau ini adalah merupakan salah satu guru saya juga, guru kewirausahaan. Sebelumnya saya tidak tertarik dengan wirausaha, jujur saja ya. Karena kami pernah join partner bareng ya, bisnis Bisnis minuman juga, namanya, terus parfum juga kan pernah kita coba. Terus kesehatan itu HNI ya, HNI ya, pokoknya di bidang kesehatan juga, produk lokal lah. Karena kemarin sempat mandat ya anggota-anggota kita ya di grup Jujurba Entrepreneur ya. Karena mungkin punya kesibukan masing-masing ada gitu. Kuliah kemana, ada yang pesantren ya, kemana, ada yang udah nikah juga. Nah, iya, kan itu sebagai hambatan juga gitu. Nah, sekarang kita pisah-pisah. Iqbal
buka bisnis baru. Dan saya pun juga belajar dari bisnis muda dari beliau juga. Sekarang kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang digunakan Bobamen untuk berproduksi. Bahannya ada apa saja, Bal? Ini yang pertama ini bobanya nih, boba. Terus Bobanya 3 warna ya? ya 3 warna. Kalau nggak ada bobanya berarti bukan Bobamen. Oh, iya. Itu guys. Nah, sekarang ini powdernya nih. Ini powdernya kita pakai kurang lebih 12 rasa. Gitu. 12 rasa, guys. 12 rasa. Nanti kalian bisa pilih-pilih rasa sesuai selera kalian ya, biar nggak monoton rasanya. Betul. Ini ada es batu juga. Es batu, terus ada cup juga, ada gula cair. Nah, kita pakainya gula cair biar apa? Pertama memudahkan pemblendernya. Kalau gula biasa kan agak susah gitu kalau di blender itu. Nah, kita pakai gula cair. Gulanya bukan gula biasa ya? Kan kita pakai high fructose syrup atau gula cair gitu. Jadi karena mungkin dulu saya sempat jualan kayak gini juga, terus pakai gula cair dan hasilnya pun kualitasnya bagus juga gitu, untuk rasa pas gitu. Kayaknya jadi kerasa manisnya gitu. Enjoy. Saya mau bertanya lagi ya, Bang. Oke. Apa sih histori atau latar belakang mengambil usaha Bobamen ini? Nah, jadi ceritanya begini, kan 4 tahun silam atau 4 tahun yang lalu saya pernah berjualan kayak gini juga, cuma dengan brand tertentu gitu. Tapi itu sistemnya franchise gitu, jadi udah ada takarannya, pokoknya kita tinggal blender doang. Jadi apa ya? Jadi mungkin Dan terima jadi. udah terima jadi, udah jadi prosesnya enggak seperti kayak gini kan. Kalau kayak gini kita Dari harus bungkusin dulu gitu, jadi nakar dulu gitu. Jadi emang agak lumayan panjang sih kalau kayak gini. Nggak beda kayak franchise. Kalau franchise kan udah ditakar semua, jadi simpel gitulah. Jadi mungkin rasanya pasti pas semua karena kan udah ditakar semua gitu. Emang lagi hits juga ya boba-boba. Nah, sekarang lagi banyak nih minuman boba, banyak brand lain juga. Ada si boba, pokoknya banyak sih jenis boba gitu. Makanya saya ngambil Bobamen karena kan belum ada brand Bobamen ini. Terus pokoknya bedalah dari yang lain gitu. Ya, yang membuat uniknya Ya ini kelebihannya. terus harganya terjangkau, kualitas premium, harga minimum. Jadi semuanya itu terjangkau oleh semua orang, oleh semua kalangan. Dan ini juga banyak disukai bukan hanya anak kecil atau remaja, tapi oleh orang tua juga. Jadi ini universal ininya, jadi peluangnya lebih luas. Nah iya, jadi peluangnya lebih luas lagi gitu, target marketnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar anak kecil atau anak muda atau ABG lah gitu, tapi mencakup orang tua juga gitu. Itu powdernya sendiri kayaknya lebih oke, lebih wangi. Nah, powdernya kita pakai powder premium gitu. Kualitas premium karena kualitas juga menentukan Bobamen juga gitu kualitasnya. Jadi kualitas premium, harga minimum gimana sih? Apalagi orang Indonesia kan kebanyakan sukanya kayak gitu. Iya. Produk bagus tapi harga murah. Jadi seperti itu. Kayak itu pas banget apalagi di perkampungan kayak gini gitu. Makanya kita jual harga standar sesuai dengan marketnya. Jadi market di sini. Jadi benar-benar mementingkan customer. Nah iya, jadi kita pokoknya bikin terbaik lah buat ini, buat customer, pelayanan terbaik buat customer gitu. Hingga menguras kantong juga ya buat customer kita. Nah, kan untuk memulai usaha kayak gini tuh butuh modal ya Bang. Nah modalnya tuh dapat dari mana gitu, atau punya rezeki yang gimana? Pertama modalnya ya Pak, yang pasti niat yang kuat. Bukannya itu modal utama. Jadi ingat, modal itu bukan hanya sekedar materi gitu. Saya aja nih sebenarnya ini nggak punya modal, nggak punya speser pun atau speser uang pun gitu. Modal untuk membuka outlet Bobamen ini
Nah, karena saya punya niat yang kuat, yang kokoh gitu. Udah saya berpikir gimana caranya meskipun tanpa modal kita bisa buka usaha semacam ini. Makanya saya ngajak teman-teman yang investor gitu, daripada kita minjem ke bank kan itu ada ribanya gitu. Sedangkan kalau usaha yang nggak halal itu nanti nggak berkah nanti usahanya. Makanya saya pilih jalan lain, yaitu mencari investor. Kebetulan alhamdulillah ada nih teman saya yang mau jadi invest ke Bobamen nih, sehingga sampai sekarang alhamdulillah terciptanya Bobamen gitu. Jadi awalnya saya tuh diberi ini ya, powder sama bos saya dulu di Jakarta gitu, sama cuma beda brand. Mereka brandnya brand tertentu lah gitu, udah terkenal juga brandnya gitu. Makanya nih saya modifikasi, karena usaha yang paling gampang itu ya itu usaha modifikasi. Misalkan ambil, tiru, modifikasi itu lebih memudahkan kita. Jadi kita nggak usah inovatif. Cuma untuk itu kita harus lebih kreatif lagi, inovatif. Misalkan oke lah kita bisa mengambil contoh dari produk lain, cuma harus ada pembedanya gitu. Jadi mungkin kita bisa meniru orang lain, tapi kita harus buat beda ya. Beda, dan orang lain juga kalau bisa jangan sampai bisa meniru kita. Dengan ada kompetitor yang karena kompetitor itu ya itu gitu. Plagiat, jangan ada plagiat. Ya seperti itulah. Nah, untuk keuntungan itu kan berarti dibagi-bagi buat iya. Semuanya. Dibagi-bagi. Kita sebagai pengelola yaitu 50%, investor 20%, 20%-nya lagi tabungan, 10%-nya lagi itu untuk zakat gitu. Jangan lupa ibadah. Nah, juga. Betul, biar bisnisnya berkah gitu. Ya, amin, amin. Barakallah. Baiklah selalu Bobamen. Amin. Oke, buat teman-teman yang ada di Jasinga, nanti jangan lupa ya mampir ke outlet kita nih yang ada di depan rumah makan Padang Tua Sakato sebelum Pasar Sipak. Selanjutnya nanti kita akan ke sana. Tidak.
kenapa mau nunggu lama demi bobamen? Apa ya, menarik aja sih, karena selain enak rasanya, harganya juga murah. Jadi untuk semua yang ada di daerah Jasinga, Guna sampai Cibinong wajib banget cobain bobamen, karena bobamen itu harganya terjangkau tapi tenang, masalah rasa kalian gak akan kecewa. Murah tapi gak murah-murah aja. Wajib banget dicoba. Jadi wajib datang ke Sipaku Jasinga. Oke, makasih Mbak. Halo Dek, kenapa sih rela nunggu lama buat bobamen? Enak dan murah. Oh, enak dan murah. Udah pernah beli juga? Sudah sering beli. Oh, udah langganan ya? Kalau soal kemasan gimana? Menarik? Endorse ya? Mas, kenapa Mas rela nunggu lama demi bobamen? Gak suka aja sama rasanya. Kangenin ya. Harganya murah. Ngangenin kayak apa sih ngangenin? Kayak gitu ya. Rasanya gimana? Kalau rasanya pernah? Kalau rasanya gimana? Pernah nyoba? Enak? Ya makanya sakitnya juga makanya enak. Ketagihan ya? Jadi walaupun harganya murah, Tapi gak murahan. enak kayak di kafe-kafe gitu. Packaging, kalau penampilan gimana? Penampilannya, kemasannya gitu? Kalau Menarik kah atau menarik lah, rapi juga. kekinian banget ya? Nah. Oke Mas, makasih. Nah, itulah seputar bisnis bobamen yang dijalankan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Semoga menginspirasi khususnya bagi saya, umumnya buat kalian semua. Akhir kata, sayonara and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.